Halo anak-anak semuanya, selamat pagi Ibu ucapkan buat kita semuanya. Salam sehat tentunya dari Ibu ya. Nah, selamat bertemu kembali kita di pembelajaran daring, pembelajaran online di semester 1 ya, di semester 1 ini. Nah, tentunya Ibu berharap kita semuanya, kamu semuanya sudah siap-siap untuk mengikuti pembelajaran online ya. Nah, oke baik anak-anak semuanya. Nah, jadi pada pertemuan ini kita akan mulai saja ya, akan membahas mengenai materi IPS di kelas 9 ini, yaitu mengenai bab 1, yang mana judulnya adalah interaksi antar negara Asia dan negara lainnya. Nah, baik anak-anak, tentunya di saat nantinya kita setelah mempelajari materi bab 1 ini, ya tentu ada tujuan pembelajaran yang diharapkan ya, agar kamu sebagai siswa dapat akhirnya mengetahui apa tujuan dari pembelajaran kita di bab 1 ini ya. Nah, jadi yang diharapkan yang pertama adalah nantinya kamu mampu menunjukkan letak benua Asia dan benua lainnya. Kemudian, kamu dapat menyebutkan letak astronomis benua Asia dan benua lainnya. Lalu, kamu juga diharapkan mampu menyebutkan letak geografis benua Asia dan benua lainnya. Lalu, kamu dapat juga menyebutkan urutan benua berdasarkan luasnya. Lalu, selain itu juga kamu diharapkan mampu menyebutkan pembagian region, wilayah, benua Asia dan benua lainnya. Lalu kamu juga diharapkan mampu menjelaskan keadaan alam negara-negara di benua Asia dan benua lainnya. Nah, yang berikut kamu juga diharapkan mampu menjelaskan dinamika penduduk Asia dan benua lainnya. Nah, yang terakhir ya, kamu mampu menjelaskan pengaruh perubahan ruang dan interaksi antar ruang terhadap keberlangsungan kehidupan ekonomi, sosial, budaya, politik, dan pendidikan di Asia dan benua lainnya. Nah, baik. Nah, untuk pertemuan kita yang pertama ini tentu kita nanti akan fokus membahas mengenai ya letak benua Asia dan benua lainnya di permukaan bumi. Nah, dari situ nanti kamu diharapkan ya mampulah untuk menunjukkan ya letak benua Asia dan benua lainnya di permukaan bumi. Nah, supaya hal itu dapat terjadi, dapat terwujud, nah tentu ya seperti biasa kita untuk pelajaran IPS tidak suatu hal yang aneh jika kita selalu ya mengamati peta ya. Nah, jadi baik untuk itu kita amatilah peta persebaran benua di dunia ya. Nah, baik dari gambar peta yang ada di monitor kalian ini, nah tentu kita bisa mengetahui bahwa permukaan bumi itu terdiri atas dua materi ya, yaitu materi lempeng kerak benua dan materi lempeng kerak samudra. Nah, samudra itu ya tentu saja dikatakan sebagai wilayah perairan yang luas. Dan benua tentu saja itu dikatakan sebagai wilayah daratan yang luas. Nah, itulah yang bisa kita perhatikan dari peta persebaran benua dan samudra ya di dunia di gambar ini ya. Nah, baik, seperti yang dikatakan tadi, kalau samudra itu apa ya? Kalau dilihat dari gambar, tentu kita bisa lihat ya hamparan yang berwarna biru itu, yaitu tentu itulah gambaran dari samudra. Nah, dari situ bisa kita simpulkan kalau samudra itu adalah bentangan perairan asin yang sangat luas yang terdapat di permukaan bumi yang dibatasi oleh benua ataupun kepulauan yang besar. Itu dia yang dikatakan samudra. Nah, lalu samudra itu terbagi berapa? Ya. Nah, ternyata kalau kita lihat perhatikan gambar itu, ya samudra ya terbagi atas 5 ya, yaitu Samudra Pasifik atau disebut juga dengan Lautan Teduh, dan yang kedua itu adalah Samudra Atlantik. Ketiga itu adalah Samudra Hindia atau Samudra India, kadang disebut begitu ya. Nah, kemudian yang keempat Samudra Arktik, dan yang kelima Samudra Selatan atau disebut juga dengan Samudra Antartik
atau disebut juga dengan Lautan Selatan. Nah, Samudra Selatan atau Samudra Antartik ini merupakan adalah perpaduan gabungan dari Samudra Pasifik yang bagian selatannya, kemudian gabungan dari Samudra Atlantik yang bagian selatan, dan gabungan dari Samudra Hindia yang bagian selatan. Ya, nah jadi akhirnya disebutlah dengan Lautan Selatan atau Samudra Antartik karena dia berbatasan dengan daratan Antartika. Jadi itu sebutannya, dikatakan dengan lautan atau Samudra Selatan atau Samudra Antartik. Nah, tentu wilayah samudra itu tadi bisalah kita lihat ini ya. Kalau kita lihat di gambar ini, ini tadi Samudra Pasifik atau Lautan Teduh. Nah, ini karena berupa lingkaran, tentu wilayahnya ya melingkar dia sampai yang di sini ya. Ya. Jadi di bagian timur wilayah Asia, Australia, sampai nanti di bagian barat wilayah Amerika, benua Amerika. Ini dia Samudra Pasifik. Ya, terus sampai ke selatan. Nah, kemudian yang ini adalah Samudra Atlantik. Dari sini terus sampai ke selatan. Nah, kemudian ini Samudra Hindia. Samudra Hindia terus sampai ke selatan. Nah, kemudian ini adalah Samudra Arktik. Nah, ini ya, Samudra Arktik yang boleh dikatakan lebih dominan membeku ya, karena berada posisinya di wilayah kutub utara, ya, Samudra Arktik. Nah, sementara ini yang di selatan, inilah yang dikatakan dengan Samudra Selatan, Samudra Arktik, atau Lautan Selatan, ya, yang merupakan perpaduan dari bagian selatan dari Atlantik, bagian selatan dari Samudra Hindia, dan bagian selatan dari Samudra Pasifik. Oke, nah itulah dia untuk samudra. Nah, baik. Sekarang kita akan beralih ke benua. Ya, nah jadi selain samudra, selain wilayah perairan tadi, ya berarti selain itu adalah wilayah daratan. Ya, inilah dia wilayah daratan yang sangat luas. Oke. Oke ya, ini dia wilayah daratan. Nah, wilayah daratan atau benua itu apa? Nah, wilayah benua itu adalah suatu bentangan daratan yang sangat luas yang terdapat di permukaan bumi, di mana bagian tengah atau wilayah pedalamannya tidak mendapat pengaruh angin laut. Nah, itulah yang dikatakan dengan benua. Ya, oke. Nah, lalu benua dapat dibagi berapa? Nah, bicara tentang pembagian atau pengelompokan benua ini, nah ini menurut beberapa ahli ya berbeda-beda pendapat ya. Nah, tapi sekalipun berbeda-beda pendapat ya, namun karena dilihat secara fisik dari pengertian tadi, nah boleh dikatakan ya benua-benuanya, nama-nama benuanya itu juga yang disebut. Hanya saja mengapa berbeda-beda? Nanti ada yang mengelompokkan benua ada 7. Nah, itu ada yang dipisah ya, dipisah akhirnya nanti jumlahnya jadi 7. Lalu mengapa akhirnya ada nanti yang mengatakan ada 6? Nah, itu karena ada dua benua digabung ya. Lalu ada yang mengatakan benua itu ada 5. Nah, itu berarti dibedakannya itu berdasarkan karena dilihat dari benua tersebut ada penghuninya atau ada penduduknya. Lalu juga benua tersebut memiliki kondisi alam yang berbeda, lalu juga memiliki kondisi budaya yang berbeda. Nah, itu dia. Nah, jadi pengelompokannya bisa A7, bisa 6, bisa 5, tidak masalah. Ya, jadi tidak perlu kaku jika ada yang bertanya, cukup menjelaskan secara kritis saja. Ya, tapi pembagiannya nama-nama benuanya itu juga nanti yang disebut. Oke, nah baik. Jadi ini dia ya, kalau benua terbagi 7, ada yang mengatakan benua itu terbagi 7. Nah, pengelompokannya itu meliputi benua Asia, benua Eropa, Amerika Utara, benua Amerika Selatan, benua Afrika, benua Australia, dan benua Antartika. Nah, itu kalau kita lihat ya jadi seperti ini ya. Jadi benua Asia, benua Eropa, benua Afrika, benua Australia, benua Amerikanya,
Misalnya inilah lebih terlihat jelas dibedakan ya, Amerika Utara, benua Amerika Selatan, dan benua Antartika. Jadi kalau berdasarkan ini, ya dikatakan 7. Begitu. Jadi ada yang mengatakan 7 ya inilah dia, Asia, Eropa, Afrika, Australia, Amerika Utara, Amerika Selatan, dan Antartika. Ya. Nah, lalu ada juga yang mengatakan benua itu terbagi 6. Nah, ternyata pengelompokannya itu meliputi benua Eurasia. Eurasia ini adalah gabungan Eropa dan Asia. Nah, jadi karena digabung jadi dia menjadi satu kesatuan ya, benua Eurasia, lalu benua Amerika Utara, benua Amerika Selatan, benua Afrika, benua Australia, dan benua Antartika. Jadi itu juga, hanya saja prakteknya digabung ya. Nah, ini digabung jadi satu, lalu Afrika kedua, Australia 3, Amerika Utaranya 4, Amerika Selatan 5, dan Antartika 6. Nah, ini jika 6 ya. Nah, lalu ada juga yang mengatakan benua itu terbagi 5. Nah, ternyata pengelompokannya itu berdasarkan adanya penduduknya, karena ada penduduk ya. Nah, jadi karena ada penduduk, oh itu ternyata cuma 5 saja benua yang memiliki penduduk. Lalu juga selain itu memiliki perbedaan keadaan alam. Lalu selain itu juga memiliki perbedaan keadaan budaya antara satu benua dengan benua lainnya. Nah, jadi akhirnya dapatlah disimpulkan yang kelima benua itu adalah benua Asia, benua Amerika, benua Afrika, benua Eropa, dan benua Australia. Sementara benua Antartika tidak diikut sertakan karena tidak memiliki penduduk yang tinggal di benua tersebut. Ya, nah jadi inilah dia pembagian benua. Jadi tidak usah kaku. Kalau ada yang bertanya, ya inilah boleh diberi jawaban kritisnya, ya. Nah, oke, baik anak-anak, itu mengenai benua, ya. Nah, sekarang karena kita sudah tahu mengenai benua-benua, ya, nama-nama benua. Nah, sekarang kita mau tahu letaknya, ya, karena itu untuk tujuan pembelajaran pertama kita ini, kita mau tahu letak dari setiap benua-benua itu di permukaan bumi itu di mana saja posisinya, ya. Nah, tentu kita akan bisa memakai media bantu, ya, yaitu gambar dari peta ini, di mana di gambar peta ini terlihat hamparan dari semua benua yang tadi kita sebut. Nah, lalu kita bisa memakai patokan garis astronomis ini ya, garis lintang dan garis bujur. Nah, garis lintang patokan yang pertama itu adalah cukup patokan garis lintang 0 derajat. Garis lintang 0 derajat itu adalah garis lintang yang membagi bumi atas dua belahan bumi yang sama, ya. Yang membagi bumi atas dua belahan bumi yang sama, yaitu belahan dari 0 derajat ke arah utara disebutlah itu belahan bumi utara semuanya. Nah, dari 0 ke arah selatan disebutlah itu belahan bumi selatan semuanya, ya, sampai ke kutub selatan tentu ya. Ini juga belahan bumi utara sampai ke kutub utara. Nah, itu dia. Nah, jadi patokannya 0 ya. Jadi garis lintang 0 ini ya kita sudah tahu itu disebut dengan garis khatulistiwa, garis ekuator, atau garis lini 0 derajat. Itulah garis yang membelah bumi atas dua belahan yang sama. Oke, baik. Nah, sekarang kita lihat garis bujur atau garis meridian nolnya. Garis meridian nolnya, nah ini juga sama, adalah garis yang membelah bumi atas dua belahan bumi yang sama, yaitu belahan bumi bujur timur dan belahan bumi bujur barat. Dari 0 ke arah timur, ya, dari 0 ke arah timur, nah itu disebutlah itu semuanya itu adalah wilayah-wilayahnya itu berada di belahan bumi bujur timur sampai sejauh 0 sampai sejauh 180 derajat bujur timur. Jadi setengah lingkaran, ya. Nah, lalu dari 0 derajat ke arah kiri atau ke arah barat, semua wilayahnya itu disebutlah dengan belahan bumi bujur barat sejauh dari 0 sampai 180, ya. Nah, 180 derajat bujur barat. Nah, itulah dia patokannya ya. Nah, jadi dari sini dapatlah kita akhirnya simpulkan, ya, dari patokan 0 derajat lintang dan 0 derajat bujur, ya. Nah, baik, dari sini kita bisa simpulkan. Untuk benua Asia,
benua Asia, bisalah kita simpulkan bahwa kalau dilihat dari segi lintangnya, sebagian besar itu berada di belahan bumi utara atau di lintang utara. Nah, sementara sebagian kecil, yaitu khususnya mencakup wilayah Indonesia, yaitu sejauh 11 derajat lintang selatan ya. Jadi sebagian kecil itu berada di belahan bumi selatan atau lintang selatan. Yaitu diwakililah oleh wilayah Indonesia sebanyak 11 derajat. Nah, jadi itu kesimpulannya untuk Asia. Kalau dilihat dari segi lintang. Kalau dilihat dari segi bujurnya atau meridiannya, nah dapat kita simpulkan kalau seluruh wilayah Asia itu semuanya berada di belahan bumi bujur timur. Oke, itu untuk benua Asia. Lalu untuk benua Eropa. Untuk benua Eropa dilihat dari segi lintangnya, nah itu keseluruhannya berada di lintang utara atau di belahan bumi utara. Nah, kalau dari segi meridiannya, dapatlah disimpulkan kalau sebagian besar berada di belahan bumi bujur timur dan sebagian kecil berada di belahan bumi bujur barat. Ya. Nah, itulah dia dilihat dari segi meridiannya. Nah, sekarang untuk benua Afrika. Benua Afrika dilihat dari segi lintangnya, dapatlah disimpulkan. Sebagian berada di belahan bumi utara, dari segi lintangnya atau lintang utara, dan sebagian lagi berada di belahan bumi bagian selatan atau lintang selatan. Nah, lalu kalau dilihat dari segi meridiannya, sebagian besar berada di belahan bumi bujur timur. Namun sebagian kecil berada di belahan bumi bujur barat. Oke, itu dia untuk Afrika. Nah, sementara untuk Australia, ya, ini dulu kita selesaikan ya. Benua Australia, nah itu bolehlah dikatakan keseluruhannya berada di belahan bumi selatan, bagian selatan atau lintang selatan. Ya, kalau dari segi lintangnya. Nah, kalau dari segi meridiannya, bujurnya, dapat disimpulkan bahwa keseluruhan benua Australia berada di belahan bumi bujur timur. Nah, baik. Sementara untuk benua Amerika dilihat dari segi lintangnya. Berarti sebagian besar berada di belahan bumi utara atau di lintang utara. Lalu sebagian lagi berada di belahan bumi selatan atau lintang selatan. Nah, kalau dari segi meridiannya berarti seluruh benua Amerika berada di belahan bumi bujur barat. Keseluruhannya berada di belahan bumi bujur barat, ya. Nah, itu dia untuk 5 benua yang sudah kita sebut ya. Nah, sementara kalau untuk benua Antartika kita lihat ini saja ya. Nah, untuk benua Antartika ya sudah bisa kita simpulkan bahwa keseluruhan wilayah benua Antartika dari segi lintang itu berada di belahan bumi selatan atau di lintang selatan atau di kutub selatan. Ya. Nah, sementara dari segi bujurnya atau meridian 0 derajatnya, nah kalau kita perhatikan, ya bisa kita simpulkan sebagian berada di belahan bumi bujur timur dan sebagian lagi berada di belahan bujur barat. Oke ya, nah itu dia. Nah baik, Ibu rasa apa yang sudah Ibu paparkan melalui gambar peta ini, Ibu rasa sudah cukup jelas ya. Dan Ibu yakin kamu juga sudah bisa menunjukkan letak dari setiap benua-benua di permukaan bumi. Ya, nah oke, baik. Nah tapi supaya lebih jelas, bisa juga Ibu tambahkan ini dan bisa untuk lebih mempermudah kamu untuk mengingat
Tapi walaupun tanpa ini, Ibu yakin kamu bisa juga ingat ya. Jadi berdasarkan pengamatan terhadap peta persebaran benua di dunia, maka dapatlah diketahui posisi atau letak benua-benua di permukaan bumi sebagai berikut ya. Nah, ini yang Ibu paparkan tadi. Nah, bisa kamu lihat ulang dan bisa kamu coba tunjuk sendiri di gambar peta tersebut tadi ya. Nah, jadi itu benua Asia, letak benua Eropa, letak benua Afrika, lalu letak benua Amerika, lalu letak benua Antartika, dan yang berikut letak benua Australia. Oke, nah ini untuk mempermudah kamu. Nah, jadi baik anak-anak, inilah pembahasan kita untuk topik pertama kita ya, agar kamu mampu menunjukkan letak benua Asia dan benua lainnya di permukaan bumi melalui memakai media gambar peta tentunya ya. Nah, jadi Ibu harap apa yang Ibu jelaskan ini kamu semuanya bisa paham. Ya, nah jadi bisa mengerti. Nah, namun tetap saja Ibu harap kamu setiap ada yang dijelaskan, nah garis-garis besarnya jangan lupa untuk kamu salin ke catatanmu sebagai pertinggal kamu. Ya, tanda kamu sudah mempelajarinya di proses pembelajaran online kita ini ya. Jadi jangan tidak disalin yang perlu-perlu ya, supaya kamu tetap bisa ingat. Oke. Nah, jadi baik sampai di sini dululah pembelajaran kita. Ibu harap kamu bisa paham dan tetap jaga kesehatan ya, dan tetap semangat di dalam menjalankan pembelajaran online ini. Oke, salam sehat buat semuanya. Ibu ucapkan terima kasih atas perhatiannya.